Banyak peranata komputer yang baru diangkat pertama kali ini masih bingung bagaimana cara mengikuti pelatihan fungsional peranata komputer. Mulai dari cara daftarnya gimana, hubunginya ke siapa, syarat pendaftarannya apa aja, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan bahas tuntas. Kelas Dupak Prakom, cari angka kredit, semakin mudah. Dapatkan informasinya di t.me, kelas Dupak Prakom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berbicara tentang pelatihan fungsional peranata komputer. Ini mana nih teman-teman yang sudah pernah mengikuti pelatihan fungsional peranata komputer? Ayo, tulis di kolom komentar. Nah, di pelatihan ini sebenarnya wajib ya hukumnya bagi teman-teman yang baru diangkat sebagai peranata komputer melalui jalur pengangkatan pertama. Berdasarkan Permenpan 32 tahun 2020, pasal 14 ayat 4 ini disebutkan bahwa PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional peranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat 3, paling lama 3 tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional. Selanjutnya pada ayat 5 ini disebutkan bahwa peranata komputer yang belum mengikuti dan atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ini tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi. Aturan tentang ini akan dijelaskan lebih lanjut di Perka BPS yang mengatur tentang pendidikan dan pelatihan fungsional peranata komputer yang sampai saat ini belum keluar produk regulasinya. Nah, karena pendidikan dan pelatihan fungsional peranata komputer ini sangat penting, maka teman-teman perlu mencari informasinya dari sekarang ya. Jangan sampai ketika teman-teman ini sudah 3 tahun sejak diangkat menjadi fungsional peranata komputer, ini belum pernah ikut sama sekali diklat fungsionalnya, karena nanti bisa menghambat karirnya ke depan. Mungkin dari teman-teman subscriber di sini sudah ada ya yang menanyakan ke pihak BKPSDM terkait diklat fungsional peranata komputer. Dan kebanyakan setelah ditanyakan ke BKPSDM ini hasilnya zonk alias kurang memuaskan. Karena pada umumnya BKPSDM lebih bersifat pasif menunggu surat edaran dari instansi pembina, salah satunya dari BPS RI. Nah, sebelum saya bahas tentang diklat fungsional peranata komputer, saya akan membahas hal-hal penting yang wajib teman-teman ketahui tentang diklat fungsional ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa mengikuti diklat fungsional ini tidaklah gratis. Dalam hal ini BKPSDM atau Biro Kepegawaian harus membayar sejumlah uang untuk mengirimkan peserta ke lembaga diklat. Meskipun ada juga beberapa lembaga diklat dari instansi pembina jabatan fungsional, ini ada yang menggratiskan biaya diklat fungsional tersebut, seperti Kementerian PUPR dan Bappenas. Saya akan memberikan beberapa contoh biaya pelatihan fungsional ya. Nah, ini saya kasih contoh yang pertama yaitu pelatihan fungsional jabatan perencana ya. Di dalam surat tersebut ini kita digratiskan ya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, ini di persyaratan, kemudian kita masuk ke biayanya. Pembiayaan pelatihan ditentukan sebagai berikut. Biaya tuition fee, akomodasi, dan konsumsi selama pelatihan ditanggung oleh Pusbindiklaren Bappenas. Kemudian biaya tiket pulang pergi, transport lokal, dan uang saku ditanggung oleh instansi pengirim. Jadi dalam hal ini BKPSDM biasanya mengeluarkan anggaran untuk biaya SPPD dan uang sakunya kepada peserta. Kemudian contoh yang berikutnya ya. Nah, ini dari BPSDM Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kita lihat program-program diklatnya, pelatihan yang fungsional ini biayanya berapa. Kita lihat ya di pembiayaan. Nah, di sini ada pembiayaan nih.
biaya mengikuti diklat fungsional calon perancang dengan mekanisme PNBP, BPSDM, Hukum, dan HAM ditanggung oleh masing-masing instansi dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014. Ini biayanya sebesar 39.500.000. Cukup mahal ya teman-teman ya. Untuk biaya pelatihan fungsional jabatan perancang undang-undang. Oke, kita contoh berikutnya. Ini ada Satpol PP teman-teman. Penyelenggaraan pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, di sini kita lihat biayanya berapa, teman-teman. Kita lihat di sini pembiayaan. Biaya kontribusi penyelenggaraan pelatihan dibebankan pada instansi pengirim dengan sistem BIP. Biaya instansi pengirim, indeks biaya sebesar uang sekolahnya 5.034.000. Sementara untuk akomodasi ini meliputi mungkin makan atau dan lain sebagainya ya. Ini 350.000. Seperti itu. Jadi pelatihan fungsional ini ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Namun tetap aja BKPSDM-nya harus mengeluarkan sejumlah uang, baik itu untuk memberikan uang saku kepada peserta maupun biaya akomodasinya. Terus kalau pelatihan fungsional Pranata Komputer biayanya berapa, Mas? Nah, setelah saya cari-cari di websitenya pusdiklat.bps.go.id, ternyata ada pelatihan dasar fungsional Pranata Komputer metode pembelajaran jarak jauh dengan biaya Rp0 yang ditanggung dari DIPA Pusdiklat BPS. Nih, alhamdulillah ya teman-teman ya. Namun biaya paket data internet ini ditanggung oleh peserta. Jadi ini kalau di tahun kemarin ini ada pelatihan fungsional yang diadakan oleh Pusdiklat BPS ini dengan metode pembelajaran jarak jauh alias full online ya, di mana biaya pelatihan ini ditanggung oleh Pusdiklat BPS, sementara untuk biaya koneksi internet dan lain sebagainya ini ditanggung oleh peserta. Kemudian perlu teman-teman ketahui juga di sisi lain BKPSDM juga mempunyai anggaran terbatas untuk pengembangan sumber daya manusianya. Biasanya anggaran ini terbagi untuk pelatihan manajerial seperti latsar, pelatihan kepemimpinan, dan pelatihan fungsional. Kemudian dibagi lagi dengan pelatihan teknis, ini termasuk pelatihan administrasi keuangan, pelatihan jaringan, pelatihan pengelola informasi publik, dan pelatihan-pelatihan teknis lainnya. Nah, karena anggaran yang terbatas dan tuntutan pekerjaan untuk menyelesaikan banyak ASN yang harus diikutkan dalam diklat, maka dalam hal ini diklat fungsional, maka BKPSDM akan mengutamakan dengan mengirimkan pejabat fungsional yang jumlahnya paling banyak dengan biaya paling murah atau bahkan gratis. Misal, jabatan perawat, bidan biasanya indeks biayanya sekitar 5 jutaan dengan sistem blended learning. Kemudian diklat Satpol PP juga murah ya, tadi 5 jutaan. Kemudian teknik pengairan, perencana itu gratis. Nah, karena pelatihan Pranata Komputer ini sebenarnya gratis, maka seharusnya BKPSDM di daerah-daerah segera mengusulkan daftar calon peserta diklatnya ke Pusdiklat BPS. Mungkin karena keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga pengajar, Pusdiklat BPS mungkin ini tidak mempublikasikannya ke instansi secara langsung. Nanti bisa membludak ya jumlah pesertanya. Jadi dalam hal ini BKPSDM atau Biro Kepegawaian ini wajib aktif berkomunikasi atau bersurat secara resmi ke Pusdiklat BPS. Ya, kamu tanyakan ini langsung ke BKPSDM masing-masing ya. Sudah belum berkirim surat ke Pusdiklat BPS RI? Saya yakin instansi yang sekarang sudah mengirimkan peserta diklatnya ke BPS, mereka sudah lama bersurat atau bahkan sudah menjalin kerjasama sebelumnya sehingga mereka diprioritaskan untuk didiklatkan.
Kemudian teman-teman juga harus dipahami ya bahwa Pusdiklat BPS ini memiliki keterbatasan jumlah WI atau tenaga pengajar, sehingga dalam setiap tahunnya kapasitas ini terbatas jumlah peserta dan angkatan setiap tahunnya. Biasanya dalam satu angkatan yang terdiri dari 40 orang saja. Itu pun tidak semua Diklat Pranata Komputer ya. Pusdiklat BPS juga harus menyelenggarakan pelatihan dasar CPNS, diklat fungsional statistik, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Kalau dihitung-hitung, ini paling dalam 1 tahun, ini hanya bisa menampung sekitar kurang lebih 10 angkatan pelatihan fungsional Pranata Komputer ya, atau sekitar 400 sampai 500 orang peserta aja. Padahal jumlah Pranata Komputer seluruh Indonesia ini yang wajib diklat, namun belum diklat fungsional ini ada berapa? Kalau daya tampung Pusdiklat katakanlah 400 sampai 500 peserta per tahun. Sementara jumlah prakom yang belum diklat katakanlah 3.000 misalnya. Berarti dibutuhkan waktu 7 tahun baru diklat semuanya. Padahal kalau 3 tahun setelah diangkat, Pranata Komputer tidak dapat naik jenjang 1 tingkat lebih tinggi. Nah, ini tentunya menjadi PR kita bersama. Kalau kita menunggu BKPSDM bergerak, kemudian berharap kita dicarikan diklat fungsional untuk kita, ya akan lama. Karena yang dipikirkan BKPSDM ini bukan hanya prakom saja, ada puluhan jenis jabatan dan ribuan ASN yang harus di maintenance. Kalau kita menunggu Pusdiklat BPS berkirim surat edaran ke BKPSDM atau ke instansi-instansi, ini juga akan lama. Terus solusinya gimana? Nah, menurut saya ini akan lebih efisien jika prakom sendiri yang menjemput bola dengan mekanisme seperti ini. Pertama, Pranata Komputer ini minta tolong atau memohon kepada atasannya untuk mendata prakom yang wajib diklat fungsional yang ada di unit kerjanya untuk mengusulkan diklat ke BKPSDM. Nah, dari surat-surat usulan diklat yang masuk ke BKPSDM, kemudian BKPSDM akan merekapitulasi, kemudian mengirimkan surat permohonan diklat ke Pusdiklat BPS RI. Nah, bagi teman-teman Pranata Komputer yang ada di BKPSDM, kalian bisa menanyakan perihal pelatihan fungsional Pranata Komputer ke Pusdiklat BPS RI di nomor 021 789 3783, extension 263032. Bisa juga teman-teman nanti bisa menghubungi ke Ibu Kartika Lismawati ya, di HP 081 287 171453 atau ke Bapak Cepi Ramdhani di HP 0853 81 000060. Nah, ini yang menghubungi mohon khusus untuk Pranata Komputer yang di BKPSDM ya. Jangan semuanya menghubungi di nomor di atas. Untuk mengikuti diklat fungsional, kita ini tidak diizinkan untuk mendaftar secara langsung ke Pusdiklat BPS RI ya. Kita wajib konsultasi dengan BKPSDM terlebih dahulu, kemudian dari BKPSDM ini akan mengirimkan data calon peserta ke Pusdiklat BPS. Baru ketika ada pembukaan pelatihan fungsional, Pusdiklat BPS RI akan mengirimkan surat pemberitahuan pendaftaran pelatihan ke BKPSDM atau Biro Kepegawaian yang telah mengajukan permohonan pelatihan sebelumnya. Nah, dari sinilah calon peserta baru dapat mendaftar secara online disertai dengan persyaratan pendaftarannya. Pelatihan fungsional Pranata Komputer dilaksanakan secara daring mungkin antara 12 sampai 13 hari menggunakan aplikasi LMS Learning Management System Warkop melalui link warkop.bps.go.id. Semua peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan meliputi pengarahan program, building learning commitment, sinkronus atau tatap muka online, kemudian ujian mata diklat serta
pretest, dan posttest. Pada sesi sinkronus melalui Zoom meeting, peserta diwajibkan fokus dan tidak mengerjakan pekerjaan lain yang dapat mengganggu kegiatan pembelajaran. Peserta wajib melengkapi dan mengupload dokumen di portal Simdiklat BPS, yaitu di alamat pusdiklat.bps.go.id/diklat. Adapun dokumen yang perlu teman-teman sertakan yaitu surat tugas mengikuti pelatihan dasar fungsional Pranata Komputer yang ditandatangani oleh pejabat minimal setingkat eselon 2. Pas foto berwarna background warna merah berukuran 4x6. Untuk pria menggunakan jas atau kemeja putih berdasi, dan bagi wanita yang berjilbab menggunakan jilbab warna tanpa motif. Nah, jadi sudah jelas ya apa yang harus teman-teman lakukan dari sekarang, yaitu menghubungi BKPSDM atau Biro Kepegawaian masing-masing agar segera mengusulkan calon peserta pelatihan ke Pusdiklat BPS RI. Bagi teman-teman yang belum mengikuti pelatihan fungsional, yuk absen dulu di kolom komentar. Masalah kalian seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Sampaikan pertanyaan kamu, apakah ada kendala dalam pengajuan pelatihan fungsional. Oke, semoga bermanfaat. Like jika kalian suka dengan video ini. Jika kalian ingin mendapatkan update konten-konten seputar Pranata Komputer, silakan subscribe channel ini. Saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.